Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, pelajaran kita kali ini atau pembahasan kita kali ini adalah qiraat Al-Qur'an. Meliputi pengertian qiraat Al-Quran, penyebaran qiraat Al-Quran, macam-macam qiraat dari segi kuantitasnya, dari segi banyaknya orang yang merawikan qiraat tersebut, kemudian macam-macam qiraat dari segi kualitasnya, kemudian pengaruh qiraat dalam penetapan hukum, yang terakhir faedah beraneka ragamnya qiraat. Oke, kita lanjut. Definisi qiraat. Di sini Bapak kutipkan ada 4 definisi. Keempat-empatnya intisarinya sama. Yang pertama, menurut Al-Zarqani, qiraat adalah mazhab atau pendapat yang dianut oleh seorang imam qiraat yang berbeda dengan lainnya dalam pengucapan Al-Quran serta kesepakatan riwayat-riwayat dan jalur-jalurnya, baik perbedaan itu dalam pengucapan huruf-huruf atau bentuk-bentuk lainnya. Kedua, menurut Ibnu Al-Jazairi, qiraat adalah ilmu membahas cara-cara mengucapkan kata-kata Al-Quran dan perbedaan-perbedaannya dengan cara menisbatkan kepada penukilnya. Ketiga, menurut Al-Kastalani, qiraat adalah suatu ilmu yang mempelajari hal-hal yang disepakati atau diperselisihkan ulama yang menyangkut persoalan lughat, haz, i'rab, isbat, fasal, wasal, dan yang kesemuanya diperoleh secara periwayatan. Keempat, menurut Az-Zarkashi, qiraat adalah perbedaan cara mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran, baik menyangkut huruf-hurufnya atau cara pengucapan huruf-huruf tersebut, seperti takhfif atau meringankan, tasqil atau memberatkan, atau lainnya. Dari keempat definisi ini, penekanannya adalah perbedaan dalam pengucapan Al-Quran atau cara mengucapkan huruf-huruf Al-Quran. Jadi, definisi qiraat adalah cara mengucapkan huruf-huruf Al-Quran berdasarkan kepada periwayatannya. Kita lanjut, penyebaran qiraat. Ini yang bagian atas ini dari golongan sahabat Nabi yang menyebarkan bacaan Al-Quran dan banyak yang mengikutinya. Di antaranya adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, dan Abu Musa al-Ash'ari. Itulah di antara para sahabat Nabi yang meriwayatkan atau yang menyebarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Jadi di antara sahabat-sahabat ini banyak pula yang mengikutinya, sehingga dinisbahkan kepada mereka ini bacaan-bacaan Al-Quran tadi. Kemudian dari golongan tabi'in, di Madinah ada Urwah bin Zubair, ada Mu'az ibnu Al-Qari', Abdurrahman bin Hurmuz Al-Araj, dan lainnya. Di Mekah juga ada, ini nama-nama tabi'innya. Di Kufah juga ada, di Syam juga ada, ini nama-namanya. Di Basrah, ini nama-namanya. Nah, inilah nama-nama tabi'in yang menyebarkan qiraat. Nah, tabi'in ini
mengambil bacaannya dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Macam-macam qiraat. Secara garis besarnya ada dua. Dari segi kuantitas, dari segi banyaknya orang meriwayatkan qiraat tersebut. Dari segi kualitasnya, dari segi bagus dan tidaknya qiraat tersebut, dari segi diterima dan tidak diterimanya qiraat tersebut. Dari segi kuantitasnya ada qiraat sab'ah, qiraat yang bersumber dari 7 orang imam. Ada qiraat al-ashar, qiraat yang bersumber dari 10 orang imam. Ada qiraat al-arba'ah, qiraat yang bersumber dari 10 orang imam. Dari segi kualitasnya ada mutawatir. Mutawatir ini adalah qiraat yang diriwayatkan oleh banyak orang, yang tidak akan mungkin mereka berdusta tentang bacaan Al-Quran tersebut. Inilah disebut dengan qiraat mutawatir. Kemudian kedua, qiraat masyhur, qiraat yang terkenal, derajatnya di bawah sedikit dari qiraat mutawatir. Yang ketiga, qiraat ahad, adalah qiraat yang sahih sanadnya namun tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan juga tidak sesuai dengan Rasmul Utsmani. Jadi qiraat ahad ini tidak dipakai. Ini kita ulangi qiraat ahad. Qiraat ahad adalah qiraat yang sanadnya sahih tapi tidak sesuai dengan kaidah Rasmul Utsmani dan juga tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Jadi kaidah ini tidak digunakan atau tidak boleh dipakai. Contohnya adalah bacaan surah Ar-Rahman ayat 76. Bacaan yang betulnya, bacaan yang mutawatirnya adalah muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan. Sedangkan bacaan yang ahadnya adalah muttaqiina ala rafarifa khudrin wa abqariyyin hisan. Itu bacaan qiraat ahadnya, tapi itu tidak dipakai. Kemudian syadz. Qiraat syadz ini adalah qiraat yang sanadnya tidak sahih, tidak sesuai dengan Rasmul Utsmani, tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Apa contohnya? Contohnya ketika membaca surat Al-Fatihah ayat 3. Yang mutawatirnya adalah Maliki Yaumiddin. Sedangkan yang syadznya adalah Malaka Yaumaddin. Ini tidak digunakan. Sedangkan qiraat ahad saja tidak digunakan, apalagi qiraat syadz. Yang kelima, qiraat maudhu', qiraat yang dibuat-buat. Ini tentu tidak dipakai. Yang keenam, qiraat mudraj. Maksudnya adalah penafsiran ayat Al-Quran tetapi dimasukkan ke dalam bacaan Al-Quran. Itu disebut dengan qiraat mudraj. Selanjutnya, ini imam qiraat dari qiraat yang 7. Inilah imam-imamnya, ada Nafi', ada Abdullah bin Amir, ada Abu Amir, ada Asim bin Najud, ada Hamzah, ada Al-Kisai. Nah, inilah para imam qiraat yang 7. Disebut dengan qiraat sab'ah. Sedangkan qiraat 10, selain dari yang 7 orang ini, ditambah lagi dengan 3 orang imam lagi. Ada Abu Ja'far, ada Abu Ya'qub, ada Khalab bin Hisham. Ini disebut dengan qiraat 10. Sedangkan qiraat 14, dari yang 10 orang ini ada lagi penambahan 4 orang imam lagi. Oke, kita lanjut. Tolak ukur diterimanya qiraat. Jadi qiraat itu bisa diterima minimal harus memenuhi 3 syaratnya. Pertama, sanadnya harus sahih dan mutawatir. Kedua, sesuai dengan Rasmul Utsmani. Ketiga, sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Lanjut. Pengaruh qiraat terhadap penetapan hukum. Misalnya, ada yang membaca ayat ini dengan bacaan panjang huruf la-nya. Panjang huruf ini. Lamastumun nisa. Ada yang dibaca pendek kayak gini, lamastumun nisa. Kedua bacaan ini memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.
Nah, jika seandainya huruf lamnya panjang, maka maknanya adalah ini, jima. Jadi bersentuh kulit laki-laki dengan kulit menyentuh perempuan di sini maksudnya adalah menyentuh dengan berjima atau hubungan suami istri. Nah, kemudian jika seandainya dipendekkan huruf lamnya, lamastumun nisa, menyentuh di sini maksudnya adalah bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan atau menyentuh perempuan yang bukan muhrim tanpa ada alasnya, misalnya tangan bersenggol sesama tangan atau yang lainnya, maka itu membatalkan wudu. Pendapat ini dipegang oleh mazhab Syafi'i. Oke, kita lanjutkan. Faedah beraneka ragamnya qiraat yang sahih. Pertama, bisa menunjukkan betapa terjaga dan terpeliharanya kitab Allah dari perubahan dan penyimpangan. Jadi kalau qiraat yang tidak sahih, maka hal itu akan menyalahi pemahaman ayat. Jika seandainya qiraat yang sahih dipakai, maka qiraat tersebut tentu bersumber dari Nabi SAW, tentu mengandung makna yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam agama Islam. Kemudian meringankan umat Islam dan memudahkan mereka untuk membaca Al-Quran. Jadi dengan adanya 7 macam bacaan atau lainnya, dengan adanya banyak bacaan Al-Quran itu, atau dengan beragamnya cara membaca Al-Quran, itu memudahkan kaum muslimin dalam membaca Al-Quran. Bukti kemukjizatan Al-Quran dari segi kepadatan maknanya. Jadi dengan beragamnya bacaan Al-Quran, maka itu merupakan mukjizat dari segi kepadatan makna Al-Quran. Kemudian pada beberapa qiraat menjadi penjelasan terhadap apa yang mungkin masih global atau umum dalam qiraat yang lain. Oke. Oke, kita cukupkan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, ini materi kita hari ini. Nasikh dan mansukh. Kajiannya meliputi pertama, definisi nasikh dan mansukh menurut bahasa dan istilah. Menurut bahasa, nasikh itu berasal dari kata nasakha yansakhu yang bermakna al-izalah. Al-izalah artinya menghilangkan atau menghapus. Bisa juga bermakna at-tabdil, mengganti. Juga bisa bermakna at-tahwil, mengubah, atau an-naqlu, memindahkan. Sedangkan menurut istilah, nasikh itu adalah menghapus hukum syarak dengan hukum syarak yang datang kemudian. Jadi nasikh itu adalah menghapus hukum syarak dengan hukum syarak yang datang setelahnya. Artinya ada hukum syarak yang dibawa oleh sebuah ayat, kemudian datang lagi ayat yang lain menghapus hukum yang ada di ayat tersebut. Nah, yang dihapus itu disebut dengan mansukh. Nasikh yang menghapus, mansukh yang dihapus. Ruang lingkup nasakh dan mansukh. Ruang lingkup nasakh
Yang pertama, nasakh itu terjadi pada perintah dan larangan. Yang kedua, nasakh tidak terjadi pada masalah akidah. Jadi nasakh itu hanya terjadi pada perintah dan larangan. Dalam masalah akidah tidak ada nasakh. Kemudian nasakh itu juga tidak berlaku dalam berita atau akhbari, dalam kisah-kisah itu nggak ada nasakh di situ. Kemudian yang ketiga, cara mengetahui nasakh. Cara yang pertama adalah riwayat dari Nabi atau dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan ini dinasakh. Kemudian ada riwayat dari sahabat Nabi yang mengatakan ayat ini dinasakh oleh ayat ini. Cara yang kedua adalah kesepakatan umat bahwa ayat tersebut dinasakh. Ada kesepakatan umat bahwasanya ayat tersebut sudah dinasakh, atau ayat tersebut sudah dihapus, sudah dinasakh, sudah dihapus. Yang pertama tadi riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kesepakatan umat. Yang ketiga, mengetahui mana ayat yang datang pertama, mana ayat yang datang setelahnya atau yang kedua. Kita lanjutkan macam-macam nasakh. Yang pertama, sunnah dengan sunnah. Hukum yang ada dalam sunnah dinasakh oleh hukum yang ada dalam sunnah yang lain. Contohnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, naha an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dahulu aku melarang kamu dalam berziarah kubur, sekarang berziarahlah. Jadi hadis ini menghapus hukum pada hadis yang sebelumnya yang melarang kaum muslimin berziarah kubur. Macam yang kedua adalah nasakh sunnah dengan Al-Quran. Hukum yang ada dalam sunnah dinasakh oleh hukum yang ada dalam Al-Quran. Contohnya adalah pemindahan kiblat. Sebelum turun ayat 144 dari surah Al-Baqarah, kiblat itu mengarah ke Masjidil Aqsa. Tetapi ketika sudah turun ayat tersebut, fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram, maka otomatis kiblat berubah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Yang ketiga, nasakh Al-Quran dengan Al-Quran. Hukum yang ada dalam Al-Quran dinasakh oleh hukum yang ada dalam ayat Al-Quran yang lain. Atau hukum yang ada dalam satu ayat Al-Quran dinasakh oleh hukum yang ada dalam ayat Al-Quran yang lain. Contohnya pengharaman khamar, dalam salah satunya ayat 43 dari surat An-Nisa. La ya ayyuhalladzina amanu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat kalau kamu dalam keadaan mabuk. Artinya kalau tidak mabuk boleh melaksanakan salat. Artinya ketika itu pengharaman khamarnya belum secara total diharamkan, hanya dalam waktu-waktu tertentu saja diharamkan. Kemudian turunlah ayat dalam surat Al-Maidah ayat 90 secara tegas mengharamkan khamar. Jadi ketika ayat 90 dari surat Al-Maidah ini turun, maka haramlah khamar diminum oleh kaum muslimin. Macam yang keempat adalah nasakh Al-Quran dengan sunnah. Hukum yang ada dalam Al-Quran dinasakh oleh hukum yang ada dalam sunnah. Ulama sepakat hal ini tidak bisa dilakukan. Bentuk-bentuk nasakh dalam Al-Quran. Yang pertama adalah penghapusan bacaan atau tilawah dengan hukumnya sekalian. Jadi bacaannya tidak ada lagi, hukumnya pun tidak berlaku. Yang kedua,
Nasakh hukumnya saja, sedangkan bacaannya masih ada. Jadi hukumnya sudah dihapus, sedangkan bacaannya masih ada. Apa contohnya? Contohnya adalah Quran surat Al-Mujadalah ayat 12 dinasakh oleh ayat 13 surat Al-Mujadalah. Yang ketiga, nasakh bacaannya, sedangkan hukumnya masih ada. Jadi bacaannya tidak ada lagi dalam Al-Quran, sedangkan hukumnya masih berlaku sampai sekarang. Contohnya adalah rajam. Dahulu ayat rajam itu ada dalam Al-Quran, tetapi sekarang tidak ada lagi ayatnya. Sedangkan hukum rajam masih berlaku dari dulu hingga sekarang. Jadi bagi pezina yang sudah muhsan, yang sudah menikah, maka hukumnya adalah rajam. Kemudian ciri-ciri nas yang tidak dapat dinasakh. Yang pertama ciri-cirinya adalah nas tersebut menunjukkan berlaku selamanya, atau hukum yang terdapat dalam nas tersebut berlaku selamanya. Contohnya iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, dan lain-lain. Atau singkatnya, ayat-ayat yang terkait dengan akidah tidak dapat dinasakh. Yang kedua, ayat-ayat yang menjelaskan tentang kisah-kisah yang terjadi di masa lampau, atau ayat-ayat yang menjelaskan kisah-kisah dalam Al-Quran, ayat tersebut tidak dapat dinasakh. Itulah ciri-cirinya, ciri-ciri nas yang tidak dapat dinasakh. Sedangkan syarat nas yang boleh dinasakh adalah yang pertama, hukum yang terkandung dalam ayat tersebut menunjukkan tidak berlaku selamanya atau di luar masalah akidah. Kemudian ayat yang mansukh, ayat yang menasakh atau ayat yang menghapuskan, saya ulangi, ayat yang menghapuskan lebih terakhir datang dari ayat yang mansukh, atau ayat mansukh itu duluan datang dari ayat yang menasakh. Nah, jadi kalau seandainya ada yang mengatakan ayat nasakhnya duluan, berarti di situ bukan nasakh. Jadi di sini adalah ayat mansukh lebih dulu datang dari ayat yang menasakh, atau bahasa Indonesianya ayat yang dihapus lebih duluan datang daripada ayat yang menghapus. Hikmah adanya nasakh dalam Al-Quran. Hikmah nasikh dan mansukh. Hikmahnya sebenarnya sangat banyak sekali. Saya sebutkan, diantaranya saja saya sebutkan. Kita dapat mengetahui proses pensyariatan. Misalnya proses pensyariatan pengharaman khamar. Itu dapat kita ketahui dengan adanya nasikh dan mansukh. Kemudian dapat kita ketahui bahwasanya Allah itu tidak terikat dengan aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Jadi Allah itu tidak ada bisa terikat dengan aturan-aturan yang dibikin oleh manusia. Kemudian dengan adanya nasikh dan mansukh ini, kita dapat mengetahui bahwasanya Allah itu menginginkan kemudahan untuk kita. Kira-kira demikian saja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silakan disaksikan tayangan berikut ini, atau silahkan disaksikan pembahasan berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pembahasan kita kali ini kaidah-kaidah tafsir. Meliputi definisi kaidah tafsir, kaidah-kaidah tafsir Al-Quran. Di antaranya ada dhamir atau kata ganti, kedua pertanyaan dan jawaban, yang ketiga muzakkar dan muannas, yang keempat ta'rif dan tankir, yang kelima pengulangan kata benda atau isim, yang keenam mufrad wal jama'. Oke, kita tengok definisinya. Definisi kaidah tafsir. Secara bahasa, kaidah merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yaitu qaidah, bentuk jamaknya qawaid, yang berarti dasar atau asal sesuatu atau pondasi. Pokoknya yang dasar sifatnya, yang asal sifatnya itu disebut dengan qaidah. Contoh ayatnya Al-Baqarah ayat 127. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Coba perhatikan. Nih. Ini coba perhatikan. Di sini ada kata qawa'id. Sama dengan ini qawa'id. Nah, ini di sini artinya ini pondasi. Wa idz yarfa'u Ibrahim, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan, atau kita ulangi, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan qawaid,
pondasi. Pondasi apa? Minal bait. Pondasi dari bait. Bait di sini maksudnya Ka'bah. Baitullah itu maksudnya di sini. Jadi inilah dasarnya. Kaidah itu secara bahasa artinya dasar, asal sesuatu atau pondasi. Sedangkan secara istilah seperangkat aturan yang dapat digunakan dalam istinbat atau menggali makna-makna Al-Quran serta bagaimana cara menggunakan kaidah tersebut. Jadi secara istilah kaidah tafsir itu adalah seperangkat aturan yang digunakan untuk menggali, untuk mencari atau untuk memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran serta cara untuk menggunakan kaidah tersebut. Oke, lanjut. Kaidah yang pertama, dhamir atau kata ganti. Kita tengok dulu kegunaan dhamir itu apa. Nah, kegunaan dhamir itu adalah untuk meringkas bahasa. Bisa antum melihat nanti dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Di situ ada dhamir hum dalam lafal a'addallahu lahum. Nah, hum ini menjadi ganti dari 20 isim yang disebutkan sebelumnya. Nah, itulah gunanya dhamir, meringkas bahasa. Cukup digunakan hum saja, mereka semuanya. Begitulah kira-kira pemahamannya. Yang kedua, memuliakan marji' dhamir. Contohnya ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ini ada dhamirnya. Dhamir ini adalah kata ganti dari Al-Quran. Kalau kita terjemahkan begini, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Yang ketiga, mencela marji' dhamir. Ini contohnya, contoh ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nah, innahu, hu ini adalah kata ganti dari asyaiton. Sesungguhnya apa? Sesungguhnya syaitan bagi kamu adalah musuh yang nyata. Kemudian yang kedua, kaidah pertanyaan dan jawaban dalam Al-Quran. Nah, biasanya kalau pertanyaan itu yang paling umum, yang paling mudah kita pahami diawali dengan kata yas'alunaka. Sedangkan untuk jawabannya diawali dengan kata qul. Misalnya yas'alunaka 'anir ruh, maka jawabannya diawali dengan kata qul. Nah, lanjut, muzakkar dan muannas. Nah, muzakkar dan muannas ini erat sekali kaitannya dengan kaidah dhamir. Nah, sangat erat sekali kaitannya dengan kaidah dhamir. Muzakkar menunjuk kepada yang laki-laki, muannas menunjuk kepada yang perempuan. Nah, kalau seandainya kita tidak mengetahui muzakkar dan muannas, maka sangat sulit kita mencari marji' dhamirnya. Kalau seandainya dhamirnya muannas, maka marji' dhamirnya juga muannas. Kalau dhamirnya muzakkar, maka marji' dhamirnya juga muzakkar. Begitulah kira-kira. Lanjutnya ta'rif dan tankir dalam Al-Quran. Ta'rif atau dikenal dengan ma'rifah, tankir atau dikenal dengan nakirah. Kalau ma'rifah atau ta'rif itu menunjuk kepada sesuatu yang sudah jelas dan terbatas. Kalau kalimatnya dalam bentuk ma'rifah, maka yang ditunjuknya sudah jelas, sasarannya jelas. Sedangkan kalau
tankir, maka dia bersifat umum, tidak terbatas. Kalau ada disebutkan kalimat dalam bentuk nakirah, maka sasarannya adalah umum, tidak terbatas kepada satu orang, satu kelompok, dan lain-lain. Oke, lanjut. Pengulangan kata benda atau isim. Nah, satu, pengulangan ma'rifah dengan ma'rifah pada umumnya menunjuk pada satu objek yang sama. Contohnya surah Al-Fatihah ayat 6 sampai 7. Jadi kalau ada ma'rifah, setelahnya disebutkan lagi kata-kata atau kalimat dalam bentuk ma'rifah, maka tujuannya adalah kepada objek yang sama atau sasarannya sama. Kemudian kalau pengulangannya itu nakirah dengan nakirah, maka kebalikan dari yang pertama tadi. Objek yang ditunjuk oleh nakirah yang pertama berbeda dengan objek yang ditunjuk oleh nakirah yang kedua. Contohnya surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Oke, ini selanjutnya yang ketiga, mengulang nakirah dengan ma'rifah. Yang pertama katanya dalam bentuk nakirah, yang kedua katanya dalam bentuk ma'rifah. Maka maksudnya adalah jika yang pertama nakirah dan yang kedua ma'rifah, maka kedua adalah hakikat dari yang pertama. Jadi kalau nakirah pertama katanya, yang kedua dalam bentuk ma'rifah, maka maksudnya pada nakirah yang pertama. Yang keempat, mengulang ma'rifah dengan nakirah. Ada dua maksud di sini. Maksudnya tergantung daripada qarinah atau indikator yang menguatkan. Kadang-kadang menunjuk kepada dari ma'rifah atau kepada nakirah. Jadi ini kalau dalam bentuknya ma'rifah kemudian diulang katanya dalam bentuk nakirah, maka ini kita memahaminya tergantung dari qarinah atau indikator yang terdapat dalam ayat tersebut. Oke, lanjut. Slide yang terakhir. Mufrad dan jamak dalam Al-Quran. Mufrad menunjuk kepada satu, jamak menunjuk kepada sesuatu yang lebih dari dua. Nah, misalnya di sini yang perlu kita ketahui, ada kata-kata yang dalam Al-Quran itu yang disebutkan bentuk mufradnya saja, tidak disebutkan dalam bentuk jamaknya. Kita harus ketahui. Nah, ini misalnya ini. Nah, ini tidak disebutkan dalam bentuk jamaknya, hanya disebutkan dalam bentuk mufradnya saja. Kalau menurut Imam Asyuyuti, kata al-ar itu tidak disebutkan dalam bentuk jamaknya, itu karena sulit melafazkan kata ardun. Nah, sehingga itu nanti akan merusak tatanan bahasa Arab atau merusak kefasihan dalam berbahasa Arab. Kedua, kata yang disebutkan bentuk jamaknya saja, misalnya lubun. Tidak lubun, jamaknya adalah albab. Nah, yang ada dalam Al-Quran hanya albab saja, tidak ada lubun. Nah, oke, barangkali mungkin cukup demikian saja. Mudah-mudahan dapat dipahami mengenai kaidah-kaidah tafsir ini. Memang pembahasannya sangat panjang sekali. Dalam slide ini saya mencoba untuk meringkasnya. Kira-kira dengan meringkas ini mudah-mudahan bisa dipahami, setidaknya dapat membantu memahami dari kaidah-kaidah tafsir. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, pembahasan kita pada hari ini munasabah Al-Quran. Pertama, pengertian munasabah. Secara etimologi, kata munasabah sering dipakai dalam 3 pengertian. Yang pertama, musyakalah, muqarabah, artinya dekat. Kemudian juga diartikan dengan an-nasib, kerabat atau sanak keluarga. Secara terminologi, menurut Ibnu Arabi adalah koherensi atau hubungan ayat-ayat Al-Quran antara satu bagian dengan lainnya, sehingga bagaikan satu kalimat yang maknanya harmonis dan strukturnya yang rapi. Jadi menurut definisi ini, munasabah itu adalah hubungan ayat-ayat Al-Quran antara satu bagian dengan bagian lainnya. Kemudian menurut Az-Zarkashi adalah merupakan usaha pemikiran manusia untuk menggali rahasia hubungan antar ayat atau surat yang dapat diterima oleh akal. Nah, jadi di sini menurut Az-Zarkashi ya, menurut beliau bahwasanya yang dimaksud dengan munasabah itu adalah usaha manusia untuk menggali hubungan antara ayat atau surat yang dapat diterima oleh akal. Sedangkan ilmu munasabah menurut Al-Biqai adalah ilmu munasabah Al-Quran adalah ilmu untuk mengetahui alasan atau rahasia susunan bagian-bagian Al-Quran. Jadi ilmu munasabah, ilmu yang mempelajari atau ilmu untuk mengetahui alasan atau susunan bagian-bagian Al-Quran. Kemudian sedangkan menurut Manna Khalil Al-Qatan, ilmu munasabah adalah ilmu untuk mengetahui keterkaitan antara satu kalimat dengan kalimat lain dalam satu ayat, atau keterkaitan antara satu ayat dengan ayat lain dalam sekelompok ayat, atau keterkaitan antara satu surat dengan surat lainnya. Nah, jadi dari definisi munasabah dan ilmu munasabah tadi dapat kita ketahui bahwasanya intinya adalah munasabah itu adalah hubungan antara ayat-ayat Al-Quran, baik hubungan satu kalimat dengan kalimat lainnya dalam satu ayat, atau hubungan satu surat dengan surat lainnya dalam satu juz. Ulangi, atau hubungan satu ayat dengan ayat lainnya dalam satu surat, kemudian hubungan surat satu dengan surat yang setelahnya. Jadi pembahasan ini mengenai hubungan atau korelasi antara ayat-ayat Al-Quran, baik antara ayatnya atau antara surat-suratnya. Bentuk-bentuk munasabah. Yang pertama, hubungan kata demi kata dalam satu ayat, atau hubungan kalimat demi kalimat dalam satu ayat. Dapat dilihat contohnya dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20. Kemudian hubungan antara kandungan ayat dengan fasilah atau penutup ayat. Misalnya di sini adalah surat Al-Qasas yang dimulai dengan kisah Nabi Musa dan Fir'aun serta pasukannya. Kita ketahui Musa adalah seorang nabi penyeru kepada tauhid, sedangkan Fir'aun adalah seorang yang mengaku dirinya Tuhan dan memaksa anak buahnya agar menuhankan dirinya. Maka sudah jelas dia ini adalah orang yang kafir. Nah, sedangkan untuk suratnya ada larangan Allah kepada umat Islam jangan menjadi penolong bagi orang-orang kafir, sebab Allah lebih mengetahui tentang hidayah. Nah, jadi inilah hubungannya antara ayat pembuka dalam satu surat dengan ayat penutup dalam satu surat. Kemudian hubungan ayat dengan ayat berikutnya, ini masih dalam satu surat. Tadi yang nomor 2, hubungan ayat pembuka dengan ayat penutup. Nah, sekarang berderet hubungan ayat dengan ayat berikutnya. Misalnya
Surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, siapa orang yang khusyuk itu? Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Nah, inilah hubungan antara ayat dengan ayat berikutnya. Bisa juga ditengok dalam surat Al-Mu'minun. Kita lanjut. Yang keempat, hubungan mukaddimah satu surat dengan surat berikutnya. Berarti ini sudah berbeda suratnya antara satu surat dengan surat yang setelahnya. Misalnya di sini surat Al-Fatihah, surat pertama dalam Al-Quran, dan surat Al-Baqarah, surat yang kedua di dalam Al-Quran. Di mana dalam surat Al-Fatihah berisi tema global atau tema umum tentang akidah, muamalah, kisah, janji, dan ancaman. Sedangkan dalam surat Al-Baqarah menjadi penjelas yang lebih rinci dari surat Al-Fatihah. Nah, inilah hubungan antara satu surat dengan surat yang berikutnya, atau bisa dikatakan hubungan muqaddimah satu surat dengan surat yang berikutnya. Yang kelima, hubungan penutup satu surat dengan muqaddimah surat berikutnya. Nah, tadi hubungan muqaddimah surat dengan muqaddimah surat setelahnya. Sekarang hubungan penutup surat dengan muqaddimah surat setelahnya. Muqaddimah ini artinya ayat awal ayat dari surat tersebut, muqaddimahnya. Nah, misalnya di sini surat Al-Hadid ayat 1 dengan surat Al-Waqiah ayat 96 memiliki relevansi yang jelas, yakni keserasian dan hubungan dengan tasbih. Misalnya ini, fasabbih bismi rabbikal azim. Nah, maka dalam surat ini, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Inilah hubungannya antara ayat penutup dalam satu surat dengan muqaddimah surat setelah. Oke, kita masuk yang keenam, hubungan kandungan surat dengan surat berikutnya. Bisa ditengok di sini. Misalnya ini kita masuk kepada surat Al-Fatihah lah. Ingat, Al-Fatihah itu adalah ummul kitab atau ummul Quran, yakni induk Al-Quran. Nih, karena dalam surah Al-Fatihah itu sudah mengandung ajaran Islam secara global, secara umum saja. Nanti rinciannya terdapat dalam surat-surat yang lain. Misalnya ayat 1 sampai 3 itu mengandung tentang tauhid, isinya tentang tauhid. Nah, maka terdapat juga dalam surat Al-Ikhlas berbicara masalah tauhid. Kemudian ayat 6 dalam surah Al-Fatihah itu berbunyi ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu disebutkan dengan surat setelahnya, Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tunjukilah itu, petunjuk itu rupanya ada di sini dalam surat ini, surat Al-Baqarah ayat 2. Ini ada kata hudanya di sini. Kemudian atas dasar itu dapat disimpulkan bahwa teks dalam surat Al-Fatihah dan teks dalam surat Al-Baqarah berkesesuaian atau ada munasabahnya. Manfaat mempelajari ilmu munasabah, di antara manfaatnya adalah dapat membantah anggapan orang-orang bahwa tema Al-Quran tidak mempunyai hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Kemudian bisa mengetahui hubungan antara bagian Al-Quran, baik antara kalimat-kalimat atau ayat-ayat
maupun surat-suratnya dengan antara satu dengan yang lainnya, sehingga lebih memperdalam pengetahuan dan pengenalan kita terhadap kitab Al-Quran dan memperkuat keyakinan terhadap kewahyuan dan kemukjizatannya. Yang ketiga, dapat mengetahui ketinggian atau keindahan bahasa Al-Quran dan konteks kalimat-kalimatnya yang satu dengan yang lainnya, serta penyesuaian antara ayat atau surat yang satu dan dari yang lainnya. Kemudian yang keempat, dapat membantu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran setelah diketahui hubungan suatu kalimat atau ayat dengan kalimat atau ayat yang lainnya. Nah, kalau seorang mufassir kalau seorang menafsirkan Al-Quran, maka salah satu alatnya adalah harus mengetahui munasabah ayat, karena pada dasarnya semua ayat-ayat Al-Quran itu saling terkait atau ada hubungannya. Itulah yang disebut dengan munasabah. Oke, kesimpulannya adalah munasabah itu adalah hubungan antara kata berikutnya dalam satu ayat, atau hubungan satu ayat dengan ayat setelahnya dalam satu surat, atau hubungan satu surat dengan surat setelahnya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak bapak dimanapun antum berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Pertama, kita definisikan dulu apa yang Makkiyah dan apa pula yang dimaksud dengan Madaniyah. Secara etimologi, Makkiyah dan Madaniyah masing-masing berasal dari kata Makkah dan Madinah. Makkiyah asal katanya Makkah, Madaniyah asal katanya Madinah, yaitu nama dua kota tempat Nabi Muhammad SAW menjalankan tugas Rasulnya atau tempat Nabi berdakwah. Pertama di Makkah, kedua di Madinah. Nah, dari kata Makkah ini dan kata Madinah ini ditambahkan ya nisbah, maka menjadilah dia Makkiyah dan Madaniyah. Sedangkan untuk pengertiannya secara istilah, setidaknya ada 3 definisi yang sering kita temukan, dan ketiga definisi ini mengambil penekanan yang berbeda. Yang pertama ada penekanannya waktu, yang kedua penekanannya tempat, yang ketiga penekanannya mukhatab atau sasaran ayat. Definisi pertama adalah Al-Makki adalah ayat atau surat yang turun sebelum Nabi hijrah, meskipun bukan di Makkah turun ayat tadi, karena ketika Nabi sudah pindah ke Madinah, Nabi juga sempat melaksanakan haji. Nah, haji itu pastilah ke Makkah. Kemudian sedangkan Madaniyah adalah ayat yang turun sesudah hijrah, meskipun turun di kota Makkah ataupun dalam berbagai perjalanan. Definisi ini landasan utamanya adalah waktu, yakni Makkiyah waktunya adalah sebelum Nabi hijrah ke Madinah, sedangkan Madaniyah waktunya adalah sesudah Nabi pindah ke Madinah. Yang kedua adalah penekanannya tempat. Al-Makki adalah ayat atau surat yang turun di Makkah atau daerah sekitarnya seperti Arafah dan Hudaybiyah. Sedangkan Al-Madani adalah ayat atau surat yang turun di Madinah dan sekitarnya seperti Badar, Uhud dan Sun'ah. Nah, penekanannya adalah tempatnya.
yakni Makkiyah turunnya di kota Makkah dan sekitarnya. Sedangkan Madaniyah adalah ayat atau surat yang turun di kota Madinah dan sekitarnya. Definisi yang ketiga adalah Al-Makki adalah ayat atau surat yang ditujukan kepada penduduk Makkah. Jadi kalau ayatnya sasaran atau tujuan ayatnya adalah orang Makkah, maka itu disebut dengan ayat Makkiyah. Sedangkan Al-Madani adalah ayat atau surat yang ditujukan kepada penduduk Madinah. Ini disebut dengan mukhatab. Nah, jadi kalau mukhatabnya penduduk Makkah, maka ayat atau surat tersebut disebut dengan ayat Makkiyah atau surat Makkiyah. Sedangkan jika mukhatabnya adalah penduduk Madinah, maka dia dikategorikan sebagai Madaniyah. Nah, biasanya yang paling sering digunakan adalah yang nomor 1 ini, yakni Makkiyah adalah yang turun sebelum hijrah, dan Madaniyah adalah ayat atau surat yang turun sesudah Nabi hijrah ke Madinah. Kita lanjutkan. Kemudian poin selanjutnya adalah cara menentukan Makkiyah dan Madaniyah. Bagaimana para ulama menentukan ini ayat Makkiyah, ini ayat Madaniyah. Bagaimana cara mereka menentukannya? Yang pertama caranya adalah berdasarkan riwayat atau periwayatan. Kalau di sini disebutkan sima'i naqli, pendengaran seperti apa adanya atau transmisi periwayatan. Cara ini didasarkan pada riwayat yang sahih dari para sahabat yang hidup pada saat dan menyaksikan turunnya wahyu. Jadi kalau ada riwayat dari sahabat yang sahih, nah kenapa? Karena riwayat dari sahabat ini pasti dia tahu, oh ayat ini turunnya ketika kami di Makkah, ayat ini turunnya ketika Nabi sudah ada di Madinah. Makanya cara menentukan pertama itu adalah melalui periwayatan. Yang kedua melalui qiyasi ijtihadi atau qiyas hasil ijtihad. Qiyas itu sama dengan analogi, dikiaskan, dianalogikan. Misalnya dianalogikan dengan ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah. Apabila dalam surat Makkiyah terdapat suatu ayat yang mengandung sifat Madaniyah atau mengandung peristiwa Madaniyah, maka dikatakan ayat itu adalah Madaniyah. Jadi begini, jika ada ayat dan ayat tersebut mengandung ciri-ciri Makkiyah, maka itu dikatakan ayatnya Makkiyah meskipun terdapat dalam surat Madaniyah. Kemudian kalau seandainya ada ayat yang mengandung unsur atau ciri-ciri dari Madaniyah, itu disebut dengan ayat Madaniyah meskipun dia terdapat dalam ayat dalam surat Makkiyah. Lanjutkan. Ini ada dua caranya, ingat ya, ada dua cara untuk menentukan Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama melalui periwayatan dari sahabat dan tabi'in, yang kedua melalui ijtihad. Ini ada tanda-tanda Makkiyah. Apa tanda-tandanya? Tanda-tanda yang pertama adalah ayat tersebut atau ada lafaz dalam suatu surat atau di awal ayat dengan kata ya bani Adam. Kalau ini mulainya maka dikatakan ayat tersebut adalah Makkiyah. Yang kedua adanya ayat sajadah. Jika terdapat dalam suatu surat ayat sajadah, maka surat tersebut atau ayat tersebut dikategorikan Makkiyah. Yang ketiga adalah lafaz kalla. Setiap ayat yang diawali dengan lafaz kalla maka dikategorikan sebagai ayat Makkiyah. Kemudian ada diawali dengan ya ayyuhallazina ya ayyuhan nas. Kalau ya ayyuhallazina amanu itu tanda dari Madaniyah. Sedangkan tanda dari Makkiyah adalah diawali dengan kata ya ayyuhan nas, bersifat umum. Kalau Madaniyah bersifat khusus ya ayyuhallazina amanu.
Jadi kalau panggilannya bersifat umum seperti ini, maka dikategorikan sebagai ayat Makkiyah. Kemudian surat tersebut menyebutkan kisah Adam dan Iblis. Surat tersebut dibuka dengan huruf-huruf hijaiyah seperti alif lam mim, alif lam ra, ta sin dan lain-lain, kecuali Al-Baqarah dan Ali Imran. Al-Baqarah itu diawali dengan alif lam mim, Ali Imran diawali dengan alif lam ra. Ya, ini tidak dikategorikan sebagai surat Makkiyah, tetapi adalah surat Madaniyah. Kemudian surat tersebut mengandung berita para rasul dan kondisi umat terdahulu, itu juga dikategorikan sebagai surat atau ayat Makkiyah. Sedangkan tanda-tanda Madaniyah seperti yang saya katakan tadi, yang pertama tandanya adalah diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian